Tapi ada yang mengatakan kalau seandainya kumur-kumurnya itu lewat dari jam 12, gitu Oh, ya, udah masuk jam 1, ya, itu sebagian memakruhkan. halo pemirsa The Dream Project, balik lagi nih sama Diana, tentunya di Deep Talk. Oke, kali ini Diana akan Q&A bersama Ustazah Sumayani. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan dari netizen yang udah masuk nih. Mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan kalian juga ya. Tanpa basa-basi, langsung aja yuk kita mulai. Dari Muhammad Hairuman. Masa pandemi bulan Ramadan gini, banyak pegawai yang kena PHK. Banyak pekerja yang harus menurun pendapatannya, bahkan kehilangan pendapatannya. Nah, di masa seperti ini, kita harus bersyukur karena dikasih waktu banyak untuk fokus beribadah, atau kita emang harus survive, atau kita harus survive sama cobaan yang dikasih sebegitu beratnya. Jadi di tengah kondisi wabah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia bulan Ramadan. Iya. Tapi kondisi kita hari ini banyak masyarakat juga ya yang misalnya PHK jadi ya, besar-besaran ya. Jadi, Iya. nah, apakah kita sibuk ya melaksanakan amal ibadah pribadi atau individu begitu ya, sibuk dengan mengumpulkan amal pahala ya sebanyak-banyaknya, sementara kita nggak peduli dengan kondisi sekitar kita, kan nggak seperti itu ya. Tentu ya sebagai seorang muslim ada rasa peduli ya atau empati ya terhadap kondisi sesama ya, terkait dengan masalah kondisi yang terjadi, yang kayak misalnya banyak juga yang terjadi kelaparan misalnya dan sebagainya. Tentu ya sebenarnya ya kebijakan hari ini, misalnya pemerintah hari ini kan juga ya bekerja sama dengan dinas terkait ya, ada bantuan sosial sebagainya, itu kan juga dilaksanakan ya kan. Namun juga ada saja ya masyarakat yang masih ya kesulitan mendapatkan. Nah, sebagai kepedulian kita sebagai seorang muslim, kalau andainya kita masih bisa membantu ya di lingkungan sekitar kita, jadi enggak kita menutup mata ya sibuk saja beribadah begitu ya. Tapi ketika kita mampu ya silahkan ya berbagi dengan sesama kita. Ya. Jadi tetap peduli, ataupun misalnya saya lihat juga ya di gerakan di sosial misalnya ya, jangan posting mana, misalnya kita harus peduli di kondisi wabah hari ini, ada yang misalnya kesulitan begitu, kelaparan dan sebagainya, kita harus peduli begitu. Nah itu juga ya salah satu lah bentuk kepedulian masyarakat, ternyata aware gitu ya, peduli banget begitu ya. Jadi enggak mentang-mentang puasa Ramadan sibuk beribadah saja, nggak peduli terhadap yang lain, kan bukan seperti itu ya. Ajaran Islam itu sangat begitu ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang, kan begitu. Jadi dalam ajaran Islam diri ya seperti itu ya, kita peduli terhadap sesama. Kita bisa membantu apa yang kita bisa bantu begitu ya. Dan juga kalau seandainya misalnya kita melihat warga yang memang membutuhkan, ya bisa kita mencari ya bantuan-bantuan yang memang bukan, kalau seandainya kita tidak mampu membantu, kan bisa kita hubungi dinas-dinas terkait yang bisa membantu ya, atau saudara-saudara yang lain yang di luar sana yang memang mampu ya untuk membantu. Jadi kepedulian itu tetap jalan. Begitu mungkin. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dari teman kita yaitu Bagus Akbar. Apakah sikat gigi dan kumur dapat membatalkan puasa, Ustazah? Oh iya. Jadi kalau dalam fikih puasa, di antara yang membatalkan puasa itu kan banyak ya, salah satunya makan dan minum gitu kan. Nah, terkait dengan kumur gitu ya. Ya kalau kumur-kumurnya airnya masuk tenggorokan ya batal begitu ya. Jadi sikat gigi nih, kumur-kumurnya sampai masuk air tenggorokan ya jelas batal ya, karena itu udah masuk gitu kan. Tapi kalau seandainya kumur-kumurnya misalnya ya seperlunya begitu ya, jangan sampai masuk air, kita hati-hati.
Nah, adapun ya sama juga ini telah menetapkan bahwa hukum kumur-kumur itu boleh. Tapi ada yang mengatakan kalau seandainya kumur-kumurnya itu lewat dari jam 12, gitu ya, udah masuk jam 1, ya, itu sebagian memakruhkan. Kenapa gitu itu, ya. Ustazah? Tapi Kenapa? sebagian memakruhkan tapi tidak membatalkan begitu. Oh. Jadi kalau seandainya misalnya sikat gigi atau kumur-kumurnya habis sahur misalnya, selesai sholat subuh misalnya, mau menjalankan sholat subuh ya boleh-boleh saja. Ya kan udah nih berniat misalnya puasa. Sudah selesai makan sahur misalnya, terus mau sholat subuh nih, sikat gigi, kumur-kumur dulu, ya boleh saja. Tahu ya, ada ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai air pas kumur-kumur itu masuk ke tenggorokan lah. Kalau yang itu batal. Iya, apalagi kalau Jadi, nyicipin. Seperti itu mungkin ya. Kalau seandainya kumur-kumurnya tidak memasukkan air ya nggak masalah. Apalagi kalau yang lagi nyicipin masakan terus ketelan semua ya Ustazah, sampai habis ya Ustazah. Iya, betul sekali. Itu nggak boleh, guys. Oke Ustazah, ini pertanyaan ketiga. Iya, betul. Dari teman kita, Dina. Hukum sholat tarawih berjamaah jika safnya pun tidak rapat, padahal rapatnya saf menentukan sempurna tidaknya sah sholat. Nah, itu gimana nih Ustazah? Ya, jadi secara umum memang kalau dalam Islam ya sudah kita tahu bersama ya bahwa sempurnanya sholat itu dengan rapatnya shaf, ya kan. Tapi ya masih ya hari ini mungkin ada yang belum paham gitu ya bahwa shaf sholat itu masih ada yang ya bolong-bolong ya, ya. Tapi itu kan sempurnanya. Kalau sah tidaknya kan ya sah-sah saja. Tapi yang namanya sempurna kan ya lebih baik yang merapatkan lagi. Nah, wabil khusus di tengah pandemi hari ini. Bahkan ada saya lihat itu di sholat ya. Bahwa pada saat pandemi itu malahan ya diberikan jarak begitu ya. Dia tidak berdekat-dekatan. Ya, jadi itu ya ulama ya sudah memberikan pendapat seperti itu begitu ya, bahwa fikih sholat ketika pandemi itu beda dengan waktu normal begitu ya. Waktu normal itu sempurnanya sholat memang shofnya harus rapat ya begitu. Tapi kalau pada saat wabah hari ini yaitu berbeda begitu ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan shofnya itu direnggangkan. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan ini ya saat pandemi ini boleh nggak pakai masker, bahkan ada tim medis khusus itu pakai APD sekaligus lengkap gitu kan. Ya, nah itu boleh nggak sholat begitu ya tim medis ya boleh-boleh saja karena waktu sholat begitu apalagi menangani langsung ya pasien COVID-19 itu ya boleh begitu. Kalau di waktu normal ya tentu ya nggak boleh menggunakan masker ya. Berarti boleh karena ada pandemi seperti ini ya Ustazah? Iya, boleh. Ada yang membolehkan begitu ya. Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Syabana. Apakah peringatan imsak itu sudah memasuki waktu berpuasa? Ataukah diperbolehkan untuk makan dan minum? Monggo Ustazah. Jadi terkait dengan batas waktu sahur ya, imsakkah atau azan subuhkah gitu ya. Jadi lama 4 mazhab itu sepakat bahwa batas waktu sahur itu sebenarnya masuk subuh. Jadi ada misalnya di dalam Al-Quran sendiri kan, dalam Quran surat Al-Baqarah ya 187 ya bahwa memasuki waktu fajar memang ya batas untuk makan dan minum. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri begitu ya. Jadi terkait dengan batas waktu sahur itu ada nih ya, ada azan yang dilakukan oleh hilal dan ada azan yang dilakukan oleh
Ummi Maktum ya. Jadi azan yang dilakukan oleh Bilal itu masih boleh sahur. Iya. Sementara azan yang dilakukan oleh Ummi Maktum itu batas untuk ini ya, tidak boleh sahur. Jadi ada 2 azan ya kalau di masa Rasulullah. Ataupun kalau misalnya pernah kita ke misalnya ke Madinah ya, sholat tarawih di Masjid Nabawi, itu memang ada 2 azan ya. Azan pertama itu ya masih belum waktu subuh. Jadi ada fajar sadik, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Nah, fajar kazib itu azannya Bilal, ditandai dengan azannya Bilal. Sementara fajar sodik itu ditandai dengan azannya Ummi Maktum. Nah, pada saat ya fajar yang pertama tadi itu masih boleh berpuasa, sementara pada saat fajar yang kedua itu batas ya, tidak boleh lagi ini ya sahur ya, makan sahur ya. Jadi ada juga ya dalam hadis riwayat Abu Daud ya dijelaskan bahwa Siti Aisyah ya jelaskan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ketika ya kalian ya sedang makan sahur, sementara azan subuh sudah tiba, ya, azan subuh sudah berkumandang, tapi sementara masih ya bejana atau air minum itu masih belum diselesaikan, maka selesaikanlah. Jadi azan subuh nih udah tiba, sementara masih ada hajat, masih sudah gang. Itu hadis riwayat Abu Daud itu memang ada ya dijelaskan bahwa seseorang yang sedang berpuasa nih tapi masih azan nih sedang sahur, sementara masih belum selesai nih, ya masih ada air minumnya, ya selesaikan saja, boleh. Tapi misalnya membiasakan jadi kebiasaan itu yang nggak boleh. Contoh misalnya sudah berhenti azan misalnya masih aja sahur atau mulainya sengaja pada saat azan misalnya, itu yang nggak boleh. Oh ya. Berarti waktu kita jadi, kayak waktu imsak itu memang waktu kehati-hatian intinya. Berarti itu boleh dilakukan saat kita kesiangan gitu ya Ustadz, istilahnya kalau bangun kesiangan, nah tiba-tiba kesiangan begitu. Oke. Nah, ya. Itu bangun tadi kesiangan waktu imsak misalnya ya nggak apa-apa. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Ustazah Bagus Akbar. Semoga paham atas jawaban Ustazah. Oke, selanjutnya ini dari maaf, tadi pertanyaan dari Syabana. Semoga paham ya Syabana apa yang dijelaskan Ustazah. Amin. Oke, Ustazah kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Pertanyaannya agak nyeleneh nih Ustazah. Nah, tugas malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulullah. Nah, sekarang tugas malaikat dan Jibril apa? Kan udah nggak ada Nabi dan Rasulullah. Monggo dijawab Ustazah. Oh iya. Ya Masya Allah ya, ini pertanyaannya luar biasa ya. Iya. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Utamaan malaikat itu kan tidak memiliki ya nafsu seperti kita. Jadi kerjaannya malaikat itu memang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apapun ya selain zikir kepada Allah, ya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, juga menyampaikan wahyu, ya kan? Cuma khotman nabiyin, penutup para nabi kan Rasulullah sudah tidak ada sekarang. Lantas tugasnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kan sudah tidak ada. Lantas apa sudah tidak ada malaikat kan? Atau malaikat-malaikat yang lain misalnya ya? Apakah tidak ada misalnya? Ya tentu ya tadi tugas utama malaikat ya diciptakan adalah untuk berzikir pada Allah. Termasuk juga ya dalam buah hadis pada waktu fajar
itu Mm-mm. kan banyak malaikat yang turun ke bumi ya, untuk Oh, memohonkan ampun kepada manusia gitu ya, pada Allah langsung bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah. Nah, termasuk juga di mm, malam Lailatul Qadar. Nah, iya, jadi ada keistimewaan malam Lailatul Qadar. Salah satunya Pak, malaikat Jibril ya bersama malaikat-malaikat yang lain itu turun ke Masya dunia. Allah. Masya Allah, itu keutamaan Mm-mm. dari malam Lailatul Qadar begitu ya. Sampai-sampai malaikat Jibril turun ya, Mm, sehingga ya orang melakukan ibadah ya, sholat ya, termasuk ibadah-ibadah yang lain, berzikir, beristighfar kepada Allah, itu akan dimohonkan oleh para malaikat ampunan mm, begitu kan. iya, Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih masih ya bertugas ya malaikat iya. gitu ya. Nah, itu dia tadi Ocit, teman kita, jawaban dari Ustazah. Semoga paham apa yang disampaikan Ustazah ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anissa. Apa saja amalan yang harus dilakukan wanita ketika datang di saat puasa bulan Ramadan? Monggo Ustazah. Ya. Jadi apa yang amalan wanita begitu ya ketika Iya, misalnya sedang datang berhalangan ya. bulan. Iya. Ya. Jadi kalau ya kalau puasa atau saum Ramadan itu tidak boleh ya. Mm-mm. Haram hukumnya ya malahan. Nah, selain amalan puasa yang tidak boleh, juga membaca Quran, misalnya memegang mushaf dan membacanya, itu kan nggak boleh. Mm-mm. Nah, apa yang dilakukannya? Kita Iya. nih pengen ya sebagai seorang wanita mendapatkan pahala yang berlimpah. Iya, pasti. Wah, beda ya kalau laki-laki kan nggak ada misalnya. Nah, gimana dong begitu ya? Jadi sebenarnya banyak amalan ya. Justru kalau saatnya kita ngotot mau puasa dan baca Quran itu justru dosa. Ya Iya. akan mendapat pahala malahan kalau kita tidak tadi ya puasa, Mm-mm. sholat, membaca Quran itu dapat pahala malah kan begitu. Kalau kita menjalankan malahan dapat sah kan begitu ngotot. Iya. Nah, banyak amalan nambah lain ya. Toh misalnya ya eh, bisa dengan zikir ya, beristighfar kepada Allah, itu kan juga luar biasa ya. Iya. Khusus di bulan Ramadan kali ini ya. Jadi memperbanyak ya, mohon pada Allah, berzikir ya, terus beristighfar itu juga punya keutamaan sendiri. Ataupun misalnya dengar murotal ya, boleh-boleh ya Mm-mm. kan begitu. Atau yang punya hafalan misalnya mengingat kembali murojaah ya silahkan ya, itu boleh. Atau misalnya bersodoh misalnya bisa Iya. juga, atau menebar-nebar konten dakwah misalnya ya Mm. silahkan share misalnya, itu kan Oh, juga bernilai pahala ya. iya. Itu kan banyak sekali sebenarnya Iya, amalan sekarang ibadah-ibadah banyak. yang, atau misalnya menuntut ilmu, ikut di majelis-majelis taklim secara Kajian online kan online, bisa iya, juga ya. Misalnya kajian kan banyak online. sekarang grup-grup ya Mm-mm. yang awalnya ya secara langsung kita majelis ilmu, sekarang kan banyak juga ya kajian-kajian sirol ya, kajian diskusi ustaz ya, banyak sekali. Itu bisa kita ikuti ya untuk menambah nilai ibadah kita ya, pahala kita di sisi Allah. Atau mungkin itu Ustazah menyiapkan berbuka puasa dan sahur untuk keluarga yang puasa juga bisa ya Ustazah? Iya, sangat tepat sekali ya. Jadi memberikan ya Iya. untuk berbuka puasa itu sama halnya kita juga berpuasa. Oke. Misalnya orang tua, misalnya ya kita bantu orang tua kita untuk membuat deal untuk buka Mm-mm. ya, atau ya, tidaknya menuangkan air itu kan juga untuk berbuka aja itu masya Allah ya, Iya, sama Masya Allah. pahalanya dengan yang menjalankan puasa begitu. Oke, itu tadi Anissa. Jadi yang bisa kita lakukan menyiapkan berbuka puasa atau sahur untuk keluarga yang berpuasa, bisa mengikuti kajian online, bisa juga berzikir dan mendengarkan murotal. Semoga jawaban Ustazah tadi bisa menjadi jawaban yang tepat untuk teman Anissa. Amin. Oke, lanjut
Ini ada pertanyaan dari Nurul Safitri. Apa keistimewaan Lailatul Qadar dan apa sih Ustazah ciri-cirinya? Dan apa amalan yang harus kita lakukan agar mendapatkan keistimewaan tersebut? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat ditanya-tanya orang ya Ustazah. Monggo Ustazah. Terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi dalam Quran surat Qadar sendiri Allah sudah menjelaskan ya bahwa di antara keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika seseorang itu melaksanakan suatu amal ibadah itu seperti halnya kita menjalankan ibadah 1000 bulan gitu. Jadi luar biasa ya. Amalan malam Lailatul Qadar itu seumpama amalan 1000 bulan, begitu keutamanya kan luar biasa. Nah, begitu. Itu kan dalam Quran surat Al-Qadar ya sudah dijelaskan begitu. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan bahkan. Jadi ibaratnya kita sholat fardu ya 1 rakaat sebanding dengan sholat fardu 1000 bulan. Masya Allah. Itu baru sholat fardu. Belum sholat-sholat yang lain, misalnya sholat sunnah, hajat, taubat, dan sebagainya. Kalau kita laksanakan di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, itu sebanding dengan 1000 bulan yang lain. Ya. Istighfar 1 kali, itu sebanding dengan 1000 bulan. Itu kan Masya Allah. Maka sebagai seorang muslim kita kan nggak mau ketinggalan begitu kan? Pasti Ustazah. Nah, kapan malam Lailatul Qadar? Itu kan 10 malam terakhir. Cari. Kita nggak tahu kapan misalnya. Entah itu di malam-malam ganjil. 10 malam terakhir itu kan malam-malam ganjil. Malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Itu kita berburu di situ. Bahkan Rasulullah SAW mengajak keluarga ahlul bait beliau ya pada saat 10 malam terakhir itu untuk mengencangkan ibadah, membangunkan ahlul bait beliau ya untuk bangun ya sholat malam. Saking ya berburu ya malam Lailatul Qadar. Keutamaannya sangat luar biasa begitu, itu yang pertama. Nah, keutamaan yang kedua begitu ya. Jadi malaikat-malaikat Allah itu turun ke muka bumi, termasuk malaikat Jibril, untuk meminta ampunkan pada hamba yang tadi memohon ampun kepada Allah. Akan langsung diminta ampunkan oleh para malaikat. Ya. Itu keutamaan. Ya, luar biasa. Dan ketika keutamaan yang selanjutnya, ya, jadi ketika seseorang itu dengan kepada Allah ya lillahi ta'ala itu beribadah, melaksanakan sholat, mengampun kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampun. Itu ya di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka sebagai seorang muslim kan nggak mau tinggalan begitu. Tinggalnya keutamaan tadi. Apa yang harus kita lakukan saat agar mendapat keistimewaan? Monggo. Jadi apa saja amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk meraih keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini, gitu ya. Di antara yang pertama, yang lain melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan, begitu ya. Termasuk juga menghindari hal-hal yang diharamkan, begitu ya. Termasuk juga yang ketiga itu menambah amalan-amalan yang wajib tadi dengan melaksanakan ibadah-ibadah tambahan, nafilah yang lain. Kayak misalnya ya, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Ada sholat hajat. Ya. Ada misalnya kalau mau menambah ada sholat tasbih. Ya, ada sholat taubat. Begitu. Itu Masya Allah. Ada juga memperbanyak istighfar. Ya, itu di malam Lailatul Qadar ya, memperbanyak istighfar. Ya, zikir kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran ya, tilawah.
Ya, seperti itu. Itu amalan yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi bukan Iya. malah memperbaiki tidur gitu ya. Iya, Ustazah. Ya, walaupun tidur misalnya. Ya, ya. Jadi dibalik ya, dikencang lagi ya, diberikan motivasi-motivasi diri ya, bahwa ini nih malam yang keutamanya 1000 bulan. Nggak bisa nih saya lewatin begitu ya. Ketika ada rasa-rasa ngantuk, misalnya sayang nih gitu ya, maka memotivasi diri untuk lebih bertaruh kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Begitu sia-sia nih kalau ketinggalan begitu. Itu di malam-malam ganjil ya, hari gitu ya, malam Qadar di hari. Intinya 10 malam terakhir lah, malam ganjil khususnya. Berarti Banyak hal-hal tadi. Waktu malam hari itu kita beribadah terus ya Ustazah, supaya mendapat kesempatan malam Lailatul Qadar. Ya, mengejar intinya. Iya, mengejar. Waktu istirahat ada. Waktu istirahat misalnya istirahat, ya silahkan. Mau 2 jam, mau 1 jam, boleh-boleh saja. Intinya amalan yang dilakukan oleh Rasul ya, pada waktu 10 malam terakhir itu sampai Rasul membangunkan ini ahlul beliau agar menaikkan ibadah sholat malam. Masya Allah. Begitu. Jadi jangan sampai kelewatan gitu ya, tidurnya pulas, nyenyak banget gitu ya, sampai nggak bangun-bangun begitu. Padahal itu 10 malam akhir, pada khusus malam ganjil, kita nggak tahu begitu itu malam Lailatul Qadar apa enggak pada saat malam ganjil misalnya. Maka ya malam-malam ganjil tadi ya kita berburu begitu dengan amalan-amalan yang terbaik yang sudah saya sebutkan tadi. Sayang sekali ya Ustazah kalau sampai kita melewatkan kesempatan malam Lailatul Qadar itu. Betul sekali. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah kita tanyakan kepada Ustazah dan sudah dijawab pula dengan Ustazah. Semoga pertanyaan tadi mewakili kalian semua ya. Dan juga semoga tayangan ini dapat menginspirasi dan memberi informasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!